Ini agak horor ya. Jadi Kiai Muharrar ini ngevlog ya, dengan jenazah di sampingnya sambil disyuting itu. Wallahu alam, apa tidak memikirkan bagaimana perasaan keluarganya, atau mungkin itu sebagai barang bukti, takut nanti mungkin diusut atau apa. Wallahu alam masalah itu ya. Saya tidak suka menghukumi perilaku orang. Jadi cukup kita bilang agak horor ya. Kayaknya YouTuber se-ekstrim apapun itu nggak ada yang buat konten sehoror ini ya. Horor ya. Horor itu bukan nilai baik dan buruk, tapi serem aja. Kemudian ada banyak YouTubernya itu yang wallahu alam, anggaplah interpretasi saya itu menganggap mereka ini mengaitkan kematian ini sebagai jawaban dari mubahalah, atau mungkin sebagai jawaban dari karena melaknat kiamat. Jadi karena mubahalah atau karena melaknat kiamat, karena mendukung nasabnya Ba'alawi, terus mati gitu. Sebentar ya. Siapa yang mengajari kita kalau mati itu adalah laknat? Siapa yang mengajari kita kalau mati itu adalah azab dari Allah? Ya kalau mati adalah azab, ya manusia terbaik aja wafat Pak, Rasulullah SAW Pak. Nah terus di mana rasionalisasinya kita memandang kematian itu sebagai azab? Saya tidak mau bicara terlalu jauh dulu. Ini luruskan dulu logika, luruskan dulu konsep berpikirnya. Anda mengkaitkan kematian sebagai laknat dari Allah. Semua orang mati Pak, artinya semua orang akan dilaknat oleh Allah. Berarti kan begitu logikanya. Oh enggak, itu matinya kafir. Dari mana Anda tahu matinya kafir? Terus gimana kalau begitu? Jadi kalau Anda memandang kematian itu sebagai azab buat orang, berarti semua orang itu diazab karena semua orang mati. Kalau Anda memandang kematian sebagai laknat, semua orang dilaknat karena semua orang mati. Orang paling baik juga wafat Pak. Lalu bagaimana orang mukmin itu memandang kematian? Saya sudah malas sebetulnya ya buka-buka kitab masalah ini ya. Ada satu tesis ya, ada risalah Al-Magisteriyah ya. Di situ bicara spesifik tentang apa namanya itu, iman kepada hari akhirat. Lalu ada subjudul hikmah atau buah dari samratul imani bil yaumil akhir lil fardih wal jiha an nafsiyah, kira-kira begitu. Jadi buah kita percaya kepada hari akhirat untuk kita pribadi dari sisi psikologis. Ada berbagai poin itu bagus semua. Salah satunya adalah ayyarul mautah nikmatan. Jadi orang percaya kepada hari akhirat, percaya kepada janji-janji Allah itu nanti akan terbersit di kepalanya kematian itu nikmat Pak. Kalau orang menganggap kematian itu bencana besar, takut sekali mati, padahal sudah pasti akan mati setiap orang dan tidak akan pernah bergeser itu. Sedetik pun tidak akan pernah bergeser. Mau mubahalah mau tidak, apalagi ini kan orang tidur terus kebetulan masuk kepada yang ketika tidur tidak dikembalikan nyawanya gitu ya. Dikait-kaitkan dengan mubahalah. Enggak Pak, mubahalah itu laknat Pak. Laknat itu adalah adzabun syadid, itu di akhirat Pak. Begitu biasanya ya. Begitu juga misalnya dalam li'an suami istri yang sumpah saling bersumpah kalau kamu bohong kamu akan dilaknat, bukan lalu mati Pak, bukan begitu ya. Jadi nggak ada yang mengkaitkan kematian itu sebagai bencana Pak kepada orangnya, nggak ada ya. Kematian itu bukan musibah ya, musibah mungkin bagi yang ditinggalkan. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu kehilangan. Kalau bagi orangnya Pak, ada makolahnya di situ. Al-mautu babul jannati atau miftahul jannati. Kunci orang bisa masuk surga itu mati dulu Pak. Kalau nggak mati nggak bisa. Ya, apalagi orang mukmin gitu. Kenapa sih kita kepada saudara kita sudah wafat gitu, kok hilang empati gitu? Di mana sisi
sisi kemanusiaan kita. Sebegitu bencinya gitu. Ada orang meninggal, ada orang keluarganya kena musibah, sedih. Hanya karena mungkin pernah buat konten melaknat Kiai Mat, saking cintanya kepada Kiai Mat, hilang empati kita itu. Saya tidak membayangkan kalau orang ini punya anak, punya istri. Sebegitu yakin nggak kamu Kiai Mat ini makhluk termulia sehingga yang melaknat dia langsung Allah bunuh gitu? Waduh, itu terlalu itu Pak, terlalu. Janganlah begitu. Kasihan ya, kasihan. Apa sih ya? Dapat apa begitu? Itu dapat apa gitu? Kok sampai menerobos ya? Sampai hilang sisi empatinya, itu hilang itu. Orang mati mendadak itu menyedihkan ya. Bagaimana dengan kawan-kawannya? Bagaimana dengan ayah ibunya? Bagaimana dengan anak istrinya? Kenapa nggak sedikit saja berpikir ke situ? Kita jadiin konten, apalagi sampai ditayang-tayangin jenazahnya itu. Wallahu a'lam ya. Apa sebegitunya dalam rangka menegakkan kebenaran bahwa Mbak Alawi ini palsu, sehingga yang mati pun harus kita jual, harus kita proklamirkan ini mati gara-gara membela Mbak Alawi, mati gara-gara melaknat Kiai Mat. Waliyadzubillah ya. Yang jelas mari berpijak kepada konstruksi akal yang benar. Kematian itu bukan laknat, karena orang pasti mati semua. Dan kematian itu tidak butuh apa-apa, dia hanya tinggal menunggu waktunya. Kapanpun sudah tiba waktunya, mau kamu mengutuk Kiai Mat, mau kamu menjilat Kiai Mat, mati juga. Nggak ada itu bergeser waktunya itu ya. Jadi begitu Pak, begitu. Tolong kita mau nimpuk orang ya lihat-lihat dulu. Kalau nggak ada batu jangan asal comot, apa aja ditimpukin gitu. Yang penting bisa nimpuk gitu. Jangan aja, jangan. Sedih ya. Walaupun saya misalnya mendukung Kiai Mat, saya juga tidak akan seperti itu ya. Mungkin kalian belum mengalami bagaimana orang-orang yang kalian cintai itu wafat tiba-tiba begitu. Mungkin kalian tidak merasakan bagaimana orang-orang yang kalian suka, yang kalian dekat dengan dia, yang sayang dengan kalian, keluarga kalian, Allah ambil secara tiba-tiba sehingga hilang empati kita itu. Kita manfaatkan momentum ini untuk buat konten. Wah, ini gara-gara mubahalah terjawab. Waduh. Padahal mubahalah itu dua pihak Pak. Makanya belajar nahu lah setidaknya. Mubahalah itu saling bahalah gitu, saling bahal ya. Namanya mufa'alah, fa'alah ya. Istiraku syahsoini lah, atau istirakul amro ini. Dua hal itu bersekutu. Modoroba saling gebuk. Monadoro saling melotot. Pokoknya saling lah gitu. Mubahalah saling bahala. Ya gitu. Satu orang kok mau bahala bagaimana sih? Atau dilaknat Allah. Dilaknat kok mati tiba-tiba. Dilaknat itu enggak begitu Pak. Dilaknat itu maksudnya disiksa oleh Allah. Kalaupun dikait-kaitkan dengan dulu kaum Ad, kaum Samud, itu kan bukan hanya matinya Pak. Tapi memang Allah tunjukkan mereka itu disiksa, dihantam batu, ditenggelamkan ke bumi. Ya, ini orang tidur Pak, tidur. Terus Allah tidak kembalikan lagi nyawanya sehingga wafat. Disiksanya di mana? Dilaknatnya di mana? Kalau begitu Pak, ya semua orang yang mati berarti disiksa, dilaknat Pak. Gimana sih mikirnya ya? Gampang kan? Allahumma adina ada